Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikrang, mahasiswa PPG B3 UIN Dato Karama Palu, mengajar SMA Negeri 1 Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian dan keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi bagaimana kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali kesehatan dengan kesempatan sehingga hadir bersama sesuai yang sama-sama kita cintai. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi hari ini kita kembali bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi untuk lebih berkahnya pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Maka satu orang ini berdoa. Teman-teman, mengawali kegiatan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Yang tidak hadir, oh ya, nanti beritahu teman-teman yang sudah hadir dengan pelajaran yang hari ini kita sudah ketinggalan pelajarannya. Jadi informasi kepada dia bahwa ini yang kita pelajari hari ini. Jadi kita lanjut ya untuk masuk di materi dulu ya. Jadi materi kita hari ini tentang kejujuran ya. Kita bayangkan dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan untuk pelajaran kemarin. Ya, pelajaran kemarin tentang aurat. Ya. Masih ingat tentang aurat, apa pengertian aurat? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, aurat itu sama dengan malu, aib atau buruk. Oke, bagus, terima kasih. Ya, jadi itu pengertian auratnya, malu, aib atau buruk menurut bahasa. Kemudian kalau menurut istilah, ya, aurat itu adalah batas minimal bagian tubuh ya, yang wajib ditutupi karena perintah Allah. Kalian sudah tahu semua itu batas aurat kan? Ya, itu materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Kemudian ada yang tahu tentang pengertian kejujuran? Saya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kejujuran adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, ini masih ada yang tahu tentang jenis-jenis jujur atau macam-macam jujur. Ada yang menurut Imam Al-Ghazali. Coba, ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam jujur ada 4. Yang pertama jujur dalam hati, yang kedua jujur dalam niat, yang ketiga jujur dalam perbuatan, keempat jujur dalam perkataan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan lagi.
Oke. Jadi materi kita kali tentang mempertahankan kejujuran sebagai jamin kepribadian. Jadi sebelum masuk ke materi kita lihat tentang tujuan pembelajaran, ya. Hasil yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Pertama, siswa dapat menimbulkan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian siswa kalian mampu menunjukkan dalil tentang kejujuran. Selanjutnya yang ketiga, siswa mampu menelaah manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik atau dengan benar. Kemudian siswa mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya siswa mampu menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari kita lihat pengertian jujur. Jadi seperti disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa pengertian jujur dalam bahasa Arab bermakna dengan atau sifat yang berarti lawan kata ini adalah dusta. Atau dalam bahasa Arab secara istilah jujur atau asik itu bermakna lanjut lagi ke pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, bagi sifat jujur atau benar, titik itu ada jujur dalam jujur dalam atau benar. Selanjutnya Jujur dalam perkataan. Lanjut Jujur dalam perbuatan. jujur dalam perbuatan atau Amalia. jujur menurut Imam Al-Ghazali, pembagian sifat jujur. Lanjut, ini dalil. Ya, sekarang mari kita lihat dalil tentang kejujuran. Ya, ini dalil tentang kejujuran. Siapa yang bisa coba tolong satu orang yang bacakan? Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Ayat 70. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab surah 33 ayat 70. Ya. Siapa yang tahu yang ada dalam gambar ini? Ada yang tahu? Pernah lihat? Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ada di foto itu adalah Jenderal Dugem. Mantap, teman.
Welcome to our channel. Di negeri ini cuma ada 3 polisi jujur, patung polisi tidur, dan hugeng. Demikianlah kelakar Gus Dur tentang polisi yang masih sering direproduksi sampai hari ini. Patung polisi dan polisi tidur tentu saja merujuk ke benda mati. Lalu, bagaimana dengan polisi hugeng? Nah, biar tidak penasaran, kali saja generasi sekarang tidak tahu sosoknya, berikut channel Data Fakta akan memperkenalkan polisi hugeng melalui sepak terjangnya buat kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Dari Kepala DPKN hingga Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tidak sedikit dari masyarakat yang meragukan kapasitas polisi sebagai aparat negara. Bahkan sedikit-sedikit selalu mengaitkan polisi dengan sogok juga pungli. Nah, di tengah ketidakpercayaan itu, tidak ada salahnya jika kita berkenalan dengan sosok polisi yang satu ini. Hugeng Imam Santoso atau lebih tenar dengan panggilan Polisi Hugeng mengawali karirnya sebagai Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya tahun 1952 setelah 2 tahun sebelumnya mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Garden, Georgia, Amerika Serikat. Ya, setelahnya ia meniti karir dan berbagai jabatan penting pun diembannya hingga pada akhirnya pada 5 Mei 1968 ia mencatatkan namanya sebagai Kepala Kepolisian Negara yang kemudian berubah nama menjadi Kapolri atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia sejak tahun 1969. Selama memimpin, banyak hal yang telah diperbuat oleh mantan Kepala Jawatan Imigrasi ini. Di antaranya dengan memperbaiki struktur baru yang dinilai terkesan lebih dinamis dan komunikatif dari sebelumnya. Ikon polisi bebas korupsi. Tahukah kalian, akar dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi sudah ada sejak dahulu. Tepatnya pada Orde Baru bisa dikatakan bahwa kepolisian dan tindakan korup menjadi 2 hal yang tidak terpisahkan. Tapi jangan salah, sebab yang demikian tidak berlaku bagi sosok polisi hugeng. Jika tidak begitu, tentu saja guyonan seorang Gus Dur tentang polisi jujur tidak akan pernah lahir, bukan? Faktanya sejak menjabat pada 9 Mei 1968 hingga 2 Oktober 1971, sosok Hugeng dikenal begitu bersih dan jujur, bahkan terlampau jujur sampai-sampai namanya tetap melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi hingga hari ini. Saking bersihnya, ketika rekan-rekan sejawatnya menikmati hari-hari pensiun dengan rumah pribadi dan tabungan yang cukup dari hasil sogokan, seorang Hugeng malah mencari penghasilan tambahan dengan menjadi host dan penyanyi di acara musik Hawaiian yang disiarkan oleh TVRI. Nah, di kemudian hari, sikap jujur dan ketegasannya dalam melawan kehendak penguasa lah yang membuat namanya disingkirkan oleh Presiden Soeharto dan karenanya harus pensiun dini. Membongkar kasus besar. Selain sikap jujurnya, orang-orang akan mengenang Hugeng sebagai sosok tegas yang menolak diintervensi oleh penguasa. Sebagai bukti, setidaknya ada 2 kasus besar yang ditanganinya dengan serius. Tak peduli bahkan jika pelakunya dekat dengan lingkaran penguasa. Sebut saja kasus Sum Kuning dan kasus penyelundupan mobil-mobil mewah oleh Robi Cahyadi. Meski belum begitu terang, namun untuk kasus Sum Kuning yang mengarah pada pemerkosaan terhadap Sumaricem, penjual telur di Yogyakarta pernah diperjuangkan oleh polisi Hugeng. Bahkan di tahun 1971 ia sampai membuat tim khusus yang dinamai Tim Pemeriksa Sum Kuning. Sayangnya, kasus ini gagal terbuka lebar karena buru-buru diambil alih oleh Soeharto. Kabar terbaru ditemukan fakta bahwa pelaku mengarah pada anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Kasus lainnya berupa penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah yang menyeret nama pengusaha ternama Robi Cahyadi. Meski sempat lolos karena jaminan, ketelatenan Hugeng membuat Robi tak berkutik. Ia benar-benar terbukti menerima sogokan dan ditahan. Dicopot oleh Soeharto. Nah, sehubungan dengan diungkapnya kasus-kasus penyelundupan mobil mewah, ada rumor yang menyebut bahwa dipensiunkannya ia oleh Soeharto tidak jauh-jauh dari sikap tegasnya. Karena fakta menyebutkan kasus ini juga melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI.
Ya, memang benar bahwa Hugeng pensiun dini pada 2 Oktober 1971 dari jabatan Kapolri saat usianya masih 49 tahun. Kira-kira bagaimana ceritanya? Nah, lebih jauh di zaman Orde Baru terdapat istilah didubeskan untuk pejabat-pejabat yang tidak mau menuruti kehendak Soeharto. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa sosok yang pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year tahun 1970 ini menjadi satu di antaranya yang membangkang dan dicopot dari jabatannya. Cerita lain yang beredar adalah pencopotan dirinya sehubungan kebijaksanaan tentang penggunaan helm yang dinilai sangat kontroversi. Sekadar informasi, saat dicopot sebagai Kapolri, ia ditawari menjadi duta besar, hanya saja ia menolak dengan dalih ia polisi dan bukannya politisi. Andai saja saat itu Hugeng menerima tawaran Soeharto, mungkin poin ini tidak begitu menarik untuk dibahas. Pernah menjabat menteri. Hugeng bisa saja punya karir mandek karena Soeharto. Namun tahukah kalian, posisi menteri sempat diemban Hugeng saat Soekarno menjabat sebagai presiden. Saat itu menjelang kejatuhannya, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan atau Kabinet Dwikora II atau lebih dikenal dengan Kabinet 100 Menteri, di mana Hugeng dipercayakan menjadi Menteri Iuran Negara. Singkat saja, kabinet ini dibentuk pada 24 Februari dan berakhir pada 28 Maret 1968. Meski singkat karena rezim harus berganti, sosok Hugeng punya kesan tersendiri di mata Soekarno. Melalui rilis Tirto.id yang mengacu pada autobiografi Hugeng, Polisi Idaman dan Kenyataan tahun 1993, disebutkan bahwa pada suatu pagi para menteri dikumpulkan. Namun bedanya kali ini bukan untuk rapat, melainkan Soekarno kedatangan teman lama dari Belanda. Karena akan pulang ke Belanda dan lewat Amerika, Soekarno mempersilahkan menteri-menterinya untuk meminta oleh-oleh. Nah, saat itu semua sibuk meminta sesuatu, dan saat tiba giliran Hugeng, ia hanya minta kepada orang tadi untuk menyampaikan kepada teman yang ada di Amerika bahwa surat untuknya telah sampai. Demikianlah Hugeng, sosok yang tidak neko-neko. Mantan Kapolri yang hidup sederhana. Sebagaimana dibahas di awal, Hugeng adalah polisi yang bersih dan jujur, karenanya ia anti terhadap perilaku korup serta sogok menyogok. Nah, karena itu setelah pensiun, tak seperti mantan-mantan Kapolri yang lainnya, ia hidup berkecukupan, bahkan ada sekali waktu ia mengaku pernah kehabisan beras. Jika bukan rumah dinas dari kepolisian, mungkin Hugeng tidak punya rumah sendiri hingga pensiun. Dan jika bukan karena patungan dari beberapa Kapolda, mobil Kingswood tidak akan mungkin terparkir di halaman rumahnya. Yap, demikianlah Hugeng yang saking sederhananya, ia tak pernah memberi izin kepada keluarga untuk menggunakan fasilitas sebagai anak Kapolri. Bahkan pernah sekali waktu, sang istri minta ikut studi banding ke luar negeri, namun Hugeng melarang sebab dipikirnya negara akan mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk itu. Pernah pula ia dikirimi 2 motor merek Lambretta langsung dari perusahaannya. Namun tanpa pikir panjang, Hugeng langsung meminta kepada ajudan untuk mengembalikannya. The Singing General. Sekadar untuk diketahui, hingga tahun 2001, Hugeng hanya menerima uang pensiunan sebesar Rp10.000, itu pun masih dipotong dan jumlahnya yang ia terima hanya 7.500 saja. Tapi itu tak pernah jadi masalah, sebab meneruskan hobi sewaktu remaja, Hugeng menghabiskan masa pensiunnya dengan melukis dan bernyanyi. Kedua hobi itulah yang menjadi sumber penghasilan bagi Hugeng. Nah, sebagaimana dikutip dari Historia.id melalui acara yang bertajuk Irama Lautan Teduh, bersama dengan grup musiknya yakni Hawaiian Seniors, Hugeng kerap kali tampil dengan bernyanyi di TVRI. Karena suara merdunya itulah ia sampai mendapat julukan The Singing General. Nah, di luar dari itu, Hugeng pernah pula menjadi penyiar di acara Obrolan Mas Hugeng yang disiarkan Radio El Shinta setiap minggu pagi. Hanya saja di tahun 1980, dia terpaksa berhenti dari panggung hiburan karena dicekal pemerintah lantaran terlibat petisi 50. Itulah tadi sepak terjang polisi Hugeng yang akan dikenang sepanjang masa. Mungkin saat ini ia sudah bahagia di surga untuk menikmati semua kebaikannya di dunia. Nah, menurut kalian, adakah sosok polisi yang menyamai polisi Hugeng saat ini? Jadi kalian bagi kelompok 4 ya, seperti ini kelompok 1, 2, 3, 4. Dari 4 kelompok
masing-masing cari gambar atau profil, kemudian kalian temukan, dicatat ya, apa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh UGM, atau kemudian apa ya, tentang biodatanya apa semua kalian catat semua di buku kalian ya. Jadi satu orang saya mencatat, satu orang, tapi cari masing-masing, jangan ada HP semua, silakan. Jadi ada aktivitas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Jenderal Guggen yang akan dibacakan oleh teman saya atas nama Lola Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jenderal Polisi Guggen Imam Santoso adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Guggen terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat, yang lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan dan meninggal pada 14 Juli 2004 di Jakarta, dan dimakamkan pada 14 Juli 2004 di makam Giritama, Tajurhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan, apa keistimewaan sebagai seorang Jenderal Guggen Imam Santoso? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa keistimewaan Guggen Imam Santoso? Jenderal Polisi Dr. Andes Guggen Imam Santoso adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Guggen terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia dan media dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian terhadap jawaban kami? Saya dari perwakilan kelompok 3 kurang puas atas jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada teman saya yang ingin menambahkan jawaban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin menambahkan keistimewaan dari Jenderal Guggen. Usai lulus dari PTIK tahun 1952, beliau ditempatkan di Jawa Timur dan ditugaskan sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara. Ketika awal menjabat, ia mendapatkan banyak sambutan unik, seperti rumah pribadi dan mobil yang telah disediakan oleh beberapa cukong judi. Namun, Guggen menolak hadiah itu dan memilih tinggal di hotel sebelum mendapatkan rumah dinas. Usai mendapat rumah dinas, rumah tersebut dipenuhi dengan berbagai perabot pemberian utang suap yang kemudian dikeluarkan secara paksa dari dalam rumah dan diletakkan di pinggir jalan. Sikapnya ini banyak menarik perhatian dan membuat gempar kota Medan. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan. Keistimewaan dari Jenderal Guggen, jadi polisi yang terkenal paling jujur. Jadi waktu media sudah terkenal nih ya. Kalau kalian lihat berita pasti tahu siapa itu. Dan tadi cuma satu orang yang tahu, ternyata ada juga yang tahu. Alhamdulillah. Terkait dengan kejujuran dalam satu pembelajaran, jadi kita lihat kesimpulan ya pada materi ini. Jujur adalah mengatakan sesuatu dengan sesuai dengan Kenyataan. sedangkan dusta adalah Mengatakan sesuatu dengan sesuai dengan kenyataan. Sama dengan dusta ya.
Kemudian kejujuran merupakan petunjuk dan jalan menuju Surga Allah Subhanahu wa taala. sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju Neraka. Kemudian jujur adalah sifat para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. kita jujur orang yang nabi. Yang kejujuran akan menciptakan ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kenikmatan batin baik di dunia maupun di akhirat. itu saja pertanyaan kesimpulan yang kita dapatkan pada kesempatan ini pada pelajaran ini. Mudah-mudahan Anda menjadi manusia-manusia yang jujur ya. Ingat. Jadi terkait dengan materi kejujuran tadi, kalian sudah tahu tentang profil atau kemudian keistimewaan daripada Jenderal Hugeng. Jadi diharapkan ketika kalian terjun di masyarakat, kemungkinan ada yang bisa jadi polisi atau polwan, bisa dicontoh profil dari Hugeng ya. Bisa kalian jadikan tokoh supaya bisa menjadi polisi yang baik ataupun menjadi dokter apa saja, pekerjaan apa saja yang kalian geluti. Mudah-mudahan kalian bisa pegang, bisa ingat tentang profil dari Hugeng, menjadi orang yang paling jujur ya. Jadi sekarang ini mari kita melihat kesimpulan daripada pembelajaran dari kesimpulan dari materi. Pertama tentang jujur, bahwa jujur itu adalah tentang akhir pembelajaran untuk tugas kalian di rumah. Sama kan tugas ya, ini kertas untuk dikerjakan di rumah ya, supaya kalian kerjakan di rumah. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, untuk berkaya pembelajaran kita dan mudah-mudahan pada selamat di perjalanan pulang ke rumah berdoa. Silakan satu orang pimpin berdoa. Teman-teman, mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini dan saya